Satu, zakatnya pertanian itu hasil panennya semua yang diperoleh atau selebihnya dari modalnya. Nomor dua, investana seharga 100 juta sudah dizakati dalam jangka 2 tahun lebih belum laku. Apakah zakatnya per tahun atau zakatnya keuntungannya saja? Ketiga, emas batangan 5 gram yang disimpan, zakatnya cukup sekali atau per tahun, Ustaz? Yang pertama, kalau memang bapak atau ibu itu memang punya tanah, kemudian tanah itu digunakan untuk pertanian, maka nanti setiap kali panen, dari hasil panennya itu, kalau tanamannya itu diairi dengan air hujan, maka 10% dari bruto, dari hasil kotor. Jadi begitu panen, kalau itu dari air hujan, maka keluarkan zakatnya 10%. Kemudian kalau itu pengairannya diairi dengan tenaga manusia, berapa persen? 5%. 5% dari hasil kotornya, maka setiap panen keluarkan 5%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang panjenengan berbisnis dalam hal pertanahan, kalau tanah itu memang untuk investasi yang panjenengan jual belikan, ditawarkan setiap waktu, maka tanah itu qabilul linnama, punya potensi untuk berkembang. Karena harga tanah ini normalnya setiap tahun naik harga tanah. Kalau memang itu tanah untuk jual beli, karena memang usaha jenengan maisahnya jual beli tanah, maka tanah yang demikian itu qabil linnama, qabilun linnama, potensi untuk berkembang. Sehingga di setiap tahunnya harga naik, harga naik, harga naik, sehingga keuntungan naik. Kalau demikian, maka per tahun keluarkan zakatnya, karena harga setiap tahun naik. Itu kalau tanah untuk diperjualbelikan, bukan tanah untuk kita diami. Kalau tanah untuk kita tinggali, maka tidak mengeluarkan zakatnya, hanya pas beli keluarkan zakat. Kita mau beli tanah, keluarkan zakatnya. Ya, sesudah kita tinggali, monggo pilihan mau keluarkan tiap tahun atau tidak, silahkan. Namun kalau itu tanah menjadi investasi kita, setiap tahun itu naik harganya, maka kalau itu naik, keluarkan zakatnya. Kalau harganya tidak naik atau bahkan turun, maka tidak mengeluarkan zakat. Karena tanah itu qabil linnama. Lah nanti keluarkan setiap tahunnya saat harga tanah itu naik. Saat tidak, ya sudah tidak. Apalagi kalau sampai rugi. Itu yang kedua. Ini nanti mungkin akan ada yang membanding-bandingkan juga, seperti pertanyaan kicau burung kemarin. Banyak yang memprotes. Kicau burung hadiahnya dari uang pendaftaran, katanya itu uang pembinaan. Ya. Kalau kicau burung atau lomba di hadiahnya dari uang pendaftaran, itu potensi judi. Karena judi itu kemungkinannya hanya ada dua, qimar itu atau maisir. Ayakuna kullu wahidin akhidan au mu'tiyan. Setiap individu hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak mengambil atau memberi. Kalau dia menang, dia akan mengambil. Kalau dia kalah, dia terpaksa memberi.
Sehingga ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Terus kemudian ini sudah menjadi maisah, tidak mungkin Allah tidak berikan jalan keluarnya. Ini karena banyak WA yang masuk, maka sekaligus saya jawab di sini biar tidak menjawab WA satu persatu. Kalau kita mau mengadakan perlombaan memungut uang pendaftaran, hadiahnya jangan diambilkan dari uang pendaftaran, dari tempat lain, dari hal lain, dari usaha lain. Nah, uang pendaftaran itu kita gunakan untuk kepentingan lomba. Kalau kicau burung ya dengan sewa lahannya, kemudian membayar jurinya, kemudian apanya, snack-snacknya, mungkin kaos dan lain sebagainya. Kalau itu kita mau jadi panitia, jangan terus kemudian kita punya komunitas, yuk ini gantang, gantang, istilahnya gantang, nyantol kayak burung itu, untuk dilombakan masing-masing yuk 50 ribuan di kelompok ke. Nah, nanti sing menang juara 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dapat hadiah. Juara 1 mungkin 1 juta, juara 2 750, juara 3 500. Yang tidak juara tidak dapat. Jika uang 50 ribuan urunan pendaftaran kumpulkan jadi 1. Kemudian setelah itu yang juara diambilkan dari uang pendaftaran ini. Ini ada potensi judi. Yang kalah tadi terpaksa kehilangan. Bagaimana kemudian hijrah? Kalau kita hijrah mencari rezeki secara halal, tidak mungkin tidak Allah tunjukkan jalan keluarnya. Wong kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Nanti bisa dibuka, yang tanya-tanya melalui WA bisa dibuka Quran surat At-Tolak akhir ayat 2 sampai ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak berikan jalan keluar. Kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Makhraj di situ nakiroh, masih umum sifatnya. Sehingga apapun kesulitannya, kalau landasannya dia menegakkan syariat Allah, tujuan utamanya itu, pasti Allah tunjukkan jalan keluar. Janji Allah itu terima, imani dulu dengan hati, jangan dengan akal. Kalau kita menerima janji Allah itu dengan akal, maka akal kita akan menolak. Kenapa? Karena selama ini kita mapan. Selama ini kita sudah mapan begitu, maka seolah-olah lah mulai sekongen di akal kita akan berkata seperti itu. Ini mencari nafkah, mulainya dari mana lagi ini? Boleh, mulainya ya jualan tadi, burungnya tadi. Kalau memang saudara tahu lombanya itu hadiahnya dari uang perlombaan, maka tidak ikut. Namun bukan berarti tidak boleh jualan burungnya, boleh. Tetap boleh jualan. Silahkan tetap jualan burung. Nah, kalau mau jadi panitia, ambilkan hadiah dari tempat lain. Nah, makanya ikut lomba kalau ada sponsornya saja. Oh, tidak mungkin ada sponsornya. Kata siapa tidak mungkin? Kan banyak toh lomba kicau burung yang ada sponsornya. Itu kan banyak. Piala Bupati, piala Kapolres, piala Wali Kota, kan banyak yang seperti itu. Ikut lomba di situ. Ada sponsornya. Kalau komunitas kita pecinta burung hanya bersepuluh, yuk tiap sore ayo urunan seket, engko sing menang siji juara 1, 2, 3 dapat hadiah dari uang pendaftaran ini. Itu potensi untuk judi. Nah, sama dengan ini. Tanah, kalau itu investasi, kalau memang punya potensi berkembang qabilul lin nama,
jual beli panjenengan itu, kalau setiap tahun tanah itu harga naik, keluarkan zakatnya. Kalau harganya tetap atau bahkan turun, maka tidak apa-apa, kan sudah dikeluarkan di awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, emas batangan cukup waktu mau beli, keluarkan zakatnya. Kalau dikatakan emas batangan 5 gram tadi, jenengan beli tadi, keluarkan zakatnya, sudah sekali cukup. Namun kalau mau mengeluarkan lagi dan lagi dan lagi, boleh tidak? Boleh, itu lebih baik. Tidak ada ceritanya orang zakat ikhlas lillahi ta'ala kok menjadi melarat, itu tidak ada ceritanya. Karena zakat itu berkah, suci. Maka yang ada orang zakat ikhlas karena Allah, yang ada semakin berkah, semakin bertumbuh kembang dan berkah. Jadi kalau ditanyakan berapa kali zakatnya, emas batangan tadi cukup sekali. Tapi boleh, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ingin mendapatkan kebaikan yang lebih, silahkan keluarkan lagi, monggo silahkan. Ya, ada lagi. Seorang muslim dan muslimat, kehidupan ekonominya mampu atau cukup untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi karena untuk ibadah haji zaman sekarang ini harus menunggu beberapa tahun, jadi baru bisa melaksanakan umroh. Sedangkan sekarang usia sudah mencapai 66 tahun. Pertanyaan, apakah masih ada kewajiban melaksanakan ibadah haji atau cukup umroh saja yang sudah dilaksanakan dahulu? Mohon pencerahannya, Ustaz. Coba dibuka Quran surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran surat ketiga ayat 97, saya baca dari awal. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yakni Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu haji bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Haji itu wajib bagi yang mampu, wajib atau sunnah? Wajib. Kalau umrah, maka walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu satu kewajiban manusia terhadap Allah bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sanggup itu ya berarti sanggup fisiknya, sanggup kesehatannya, aman perjalanannya, kemudian apalagi ada bekalnya, pokoknya sanggup secara fisik, jasmani, kesehatan, itu bisa ke sana. Termasuk saat ini itu waktu menunggu gilirannya. Meski sudah berusia 66, kalau memang syarat-syarat kesanggupan itu terpenuhi, ya masih terkena wajib haji. Lah bagaimana caranya? Daftar dulu perkara nanti. Ternyata antrinya sekarang berapa tahun? 30. Itu menurut Allah atau menurut manusia? Menurut manusia. Sedangkan kita la tuqaddimu baina yadayillah, jangan mendahului
tangan Allah, jangan mendahului keputusan Allah. Kalau kita lillahi ta'ala ikhlas betul karena Allah, bismillah kita daftar, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ada yang harusnya antri sekian tahun karena sudah sepuh, ternyata hanya 4 tahun, ternyata hanya 3 tahun, ternyata hanya 5 tahun. Perkara nanti ternyata betul 30 tahun. Kalau saat ini Bapak Ibu mampu untuk daftar haji, kesanggupan itu terpenuhi, maka daftar. Perkara nanti belum waktunya, sudah ditimbali oleh Allah, itu sudah urusan lain. Kita dapat kebaikan di sisi Allah. Toh sekarang bisa digantikan toh? Bisa digantikan. Bisa digantikan. Maka bagi Bapak Ibu yang mampu, secara biayanya, kira-kira perjalanannya aman, kesehatannya, fisiknya, maka sebagai wujud untuk istitoah, kemaksimalan dalam menjalankan perintah Allah, ditandai dengan kita mendaftar dulu. Itu ada nilai kebaikan. Allah tahu isi hati kita. Kalau ternyata belum waktunya sudah dipanggil oleh Allah, Allah tidak sia-siakan kebaikan yang kita lakukan. Dan itu bisa digantikan. Biar bagaimanapun yang wajib tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Alhamdulillah kemarin sudah umroh. Nah sekarang daftar hajinya. Wah nanti 90 tahun lagi, usia 96 baru berangkat. Iya itu menurut aturan manusia. Tapi Allah sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Tidak mesti 30 tahun. Yang penting kita maksimal. Jalankan perintah Allah ini dengan maksimal, daftar dulu. Perkara nanti di usia itu betul antri 30 tahun sudah tidak mampu, Allah tidak akan sia-siakan kebaikan kita. Kalau ternyata kita dipanggil oleh Allah belum waktunya, Allah pun juga tidak sia-siakan kebaikan kita saat kita daftar itu tadi. Ya kalau memang meski usianya 60 tapi masih memenuhi syarat-syarat wajib haji, ya wajib, haji tetap wajib bagi dirinya, tidak jatuh, tidak gugur gitu. Ada lagi?